qiraatun, hanya sekedar baca saja, ya. Hanya sekedar baca saja, tapi tidak menuntut kita untuk memahaminya, ya. Tidak menuntut untuk memahaminya. Anda boleh setelah tahajud misalnya menunggu datangnya fajar dengan memperbanyak bacaan Quran, sekalipun tidak membaca artinya atau tidak memahaminya. Masya Allah, Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran, ya. Bayangkan baru sekedar baca saja, sekedar baca, Nabi sudah menyatakan minimal pahalanya setiap hurufnya 10 kebaikan, ya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, satu huruf saja, ya, falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan, ya. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, mimun harfun, mimnya satu huruf, walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau antum baca alif lam mim saja, sudah berapa didapatkan? 30, itu baru baca, belum memahami artinya. Masya Allah, baru baca saja, ya. Dan berita baiknya, kalau ada orang berkata, ya Rasulullah, kalau saya masih belajar, masih terbata-bata bacaannya, hurufnya mengejanya masih susah, Masya Allah, hadisnya di kitab Yaksana nomor hadis 2920. Walladhi yatata'ta', adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, wa huwa syaqqun 'alaihi, sudah terbata-bata, sulit mengeja hurufnya. Orang lain mengucapkan misalnya a'udzu, dia sulit mengucapkannya a'udzu. Masya Allah, falahu ajran, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. 2 kali pahala, Masya Allah. Kalau tadi alif lam mim, yang lancar dapat berapa? 30. Yang enggak lancar misalnya dia ulang alif lam mim, dia ulang lagi alif lam mim, minimal dapat berapa? 60. Ustaz, kalau begitu saya enggak lancar aja bacanya, ya. Itu keliru. Keliru, ya, insyaallah. Itu maksudnya setiap kali dia mengulang dia dapat pahalanya, ya. Setiap mengulang tambah lagi, setiap mengulang tambah lagi. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau Nabi sudah menawarkan, antum nggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Pahala sudah digandakan, kebaikan diliputkan, belum tersentuh juga. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk memotivasi kita mau baca Quran, ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, ini belum bicara masalah penghafal, ya, ini hanya pembacanya saja, rutin setiap hari baca. Yang pernah saya bilang, coba praktekin 1 hari 10 ayat minimal, gitu kan. Baca ayat tersebut. Yang sering membaca Al-Quran terus menghatam, diulangi lagi, menghatam, diulangi lagi, terus begitu, maka nanti hari kiamat disuruh dia membaca pada saat sudah berada di depan pintu surga. Dikatakan kepada para pembaca, bacalah dan naiklah, suruh tinggikan derajatnya. Lalu bacalah dengan tartil, pelan-pelan, sebagaimana kau mentartilnya semasa di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Kata ulama hadis, ini berhubungan dengan hadis yang lain. Nanti ada riwayat juga menjelaskan kalau dia sudah sampai pada derajat surga Firdaus, dia terus ngaji nih, 1 ayat mengangkat 1 derajat sampai dia tiba di surga tertinggi, diangkat terus sama Allah dengan tartil ayat yang dia bacakan. Begitu tiba di surga Firdaus yang paling tinggi, baru dikatakan, berhentilah, ini kedudukan kamu di akhir ayat yang kamu baca. Itu maksudnya. Jadi seringlah membaca, teman-teman sekalian, baca Al-Quran, jangan biarkan waktu kosong. Bahkan saya pernah praktekkan dan berhasil. Lagi di lampu merah bisa baca Quran. Naik motor, bisa naik motor. Saya berapa kali naik motor, selalu kalau pagi talim naik motor, bisa buka program HP, lagi di lampu merah buka, baca Al-Quran. Coba bayangkan kalau 5 lampu merah, 1 lampu merah bisa baca 5 ayat. Berapa ayat untuk baca? 25 ayat. Kalau 7 lampu merah, kalau 10 lampu merah, setiap mampir tuh, ya, itu maka bisa. Daripada kita duduk lihat helmnya orang warna apa, mobil warna apa, lihat bajunya, ada manfaatnya. Baca Quran, akhi, ya. Baca Quran, baca sesuatu yang bermanfaat. Dikatakan dalam riwayat yang lain, hadis riwayatkan oleh Al-Haythami dalam Majma' dan At-Tabarani juga dalam Al-Kabir dan Awsat, dan diriwayatkan hadis ini juga oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, An-Nasai, semuanya mengatakan hadis ini hasan. Bahwasanya Fadl bin Ubaid dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi SAW, barang siapa membaca 10 ayat dalam semalam, Al-Quran 10 ayat dalam semalam, maka dicatat untuknya 1 kintar. 1 kintar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya.
dikasih padanya 1 kintor. 1 kintor ini nanti di akhirat dia dapat. Kalau dikasih, dia lebih suka daripada dunia semuanya dan seluruh isinya dikasih. Dengan manusianya, hewannya, segala macam hal. Pada hari kiamat, Rabbmu berfirman, bacalah dan naiklah pada tiap-tiap ayat. Jadi di sini makanya riwayat ini menguatkan riwayat tadi. Kalau sebenarnya bukan para penghafid, bukan hafid Quran ini punya derajat lain lagi. Derajat yang sangat luar biasa. Yang suka baca Quran aja nih. Lalu dikatakan setelah dikasih 1 kintar hadiah untuk dia. Lalu kemudian disuruh baca ayat-ayat yang biasa dia baca 10 ayat per hari itu. Dikatakan baca dan naiklah. Pada tiap-tiap ayat naik 1 derajat hingga berakhir pada akhir ayat yang dibacanya. Allah berfirman pada hamba tersebut, peganglah, bertahanlah. Hamba mengatakan dengan tangannya, ya Rabb, engkau lebih tahu. Maka dia berfirman, pada keabadian inilah, pada kenikmatan inilah. Jadi maksudnya disuruh berhenti, sudah berhenti baca. Dia tidak tahu dia sudah sampai derajat yang mana nih. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, terserah kamu. Kalau suruh berhenti ya berhenti, kalau suruh baca ya baca. Ayat yang biasa dibaca di dunia. Jadi kalau makin sering khatam berarti makin banyak yang kita baca kan. Makin tinggi derajatnya. Sampai di derajat surga Firdaus dia tidak sadar. Lalu Allah mengatakan, disinilah keabadian, disinilah kenikmatan yang kau dapatkan. Maka masuk surga Firdaus hanya membaca 10 ayat per hari. Bayangin tadi kalau kayak kasus lampu merah. Lagi antri mau bayar parkiran. Banyak kasus ini. Banyak kasus. Antri mau wudu. Orang lagi antri 5 orang nunggu. Tidak usah lihat orang gulung celana, orang pakai sendal apa, buka HP baca Quran. Sesuatu yang bermanfaat teman-teman. Jangan mulai sekarang harus ubah persepsi kita yang selalu malas-malasan nih. Karena kalau kita nggak paksain diri, nggak buatin program, kita nggak masuk dalam firman Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha menuju ke jalan-jalan kami, kami akan pandu ke jalan-jalan kami. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan kami akan pandu ke jalan-jalan kami, kalau seseorang sudah memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam sebuah program ibadah, nanti Allah akan buat dalam program itu, dalam ibadah itu banyak program yang lain. Seperti kasus seringnya dia baca Quran misalnya. Mungkin kalau antum belum pernah coba baca Quran deh. Antara azan dari koma coba baca Quran misalnya. Nanti kalau kita rutinkan, Allah akan mudahkan kita punya ide-ide baca Quran. Seperti tadi saya bilang, di lampu merah, lagi nunggu wudu, ada muncul ide di situ. 1000 program akan keluar nanti. Tiba-tiba kita berpikir bagian Al-Quran, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, banyak hal. Nanti mungkin kalau sudah sering dibaca terprogram lagi untuk menghafalnya dan seterusnya. Seringnya kita bersedekah akan membuat lahirnya program-program di sedekah itu. Tanpa kita, mungkin orang lain tidak pernah terfikir, kita pun tidak terfikir. Tapi akan muncul ide di situ. Sama dengan puasa, sama dengan zakat, sama dengan segala hal. Kalau kita sudah biasa buat program di situ, akan datang program-program yang Allah Azza wa Jalla mudahkan. Per menitnya saya berikan istilah gini, 1 menit emas. Bagaimana 1 menit emas itu? Jemaah sekalian, dalam 1 menit Anda boleh percaya perkataan saya dan pakai stopwatch, dihitung 60 detik saja.